Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel kami. Film ini dimulai dari Richie dan Hunter, sepasang suami istri yang sedang bersiap-siap untuk undangan makan malam. Richie baru saja menjadi CEO dari perusahaan ayahnya. Sehingga Hunter tidak perlu bekerja dan tinggal di rumah mereka yang mewah. Meskipun demikian, Hunter telah terbiasa bekerja, sehingga dia menjadi bosan dengan kehidupannya yang baru. Dia berusaha menyibukkan diri dengan memasak, bermain handphone, menggambar, tetapi dia tetap tidak bahagia. Ini karena Richie dan Hunter juga tidak harmonis. Dia selalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga Hunter merasa ditelantarkan. Beberapa hari setelahnya, Hunter mendapati dirinya hamil, dan dia memberitahu Richie segera. Dia tidak sabar untuk menjadi ayah. Dia lalu menghubungi orang tuanya dan merayakan dengan makan malam di restoran. Di sana, Hunter ingin bercerita tentang suatu hal, tetapi ayah Richie memotongnya dan membahas pekerjaan dengan Richie. Hunter menjadi kecewa, dan dia kemudian melihat gelasnya yang berisi dengan es batu. Lalu dia mengambil es itu dengan tangan, dan mengunyahnya, sehingga suasana menjadi canggung. Besoknya, ibu Richie, Catherine datang ke rumah menemui Hunter. Dia berusaha menghibur Hunter, dan berkata kalau dia sedang mengalami depresi kehamilan. Dia juga berkata kalau Hunter lebih cantik jika rambutnya dibiarkan panjang, karena Richie lebih suka perempuan berambut panjang. Kemudian, ketika Hunter membaca buku, dia menemukan kalimat yang menginspirasi dia. Cobalah hal baru setiap hari, dan dorong dirimu untuk mencoba hal-hal baru. Seperti terhipnotis, dia mencari kotak permata dan memakan kelereng. Hal ini membuat dia lebih tenang. Malam harinya, Richie heran karena Hunter dalam mood yang senang. Ketika Hunter bertanya apa yang telah terjadi, dia menjawab kalau dia telah melakukan sesuatu yang membuat dia bangga terhadap dirinya sendiri. Ketika Hunter menanyakan lebih lanjut, dia berbohong, dan berkata kalau dia baru saja memilih korden berwarna biru. Keesokan harinya ketika Richie bersiap-siap, dia marah kepada Hunter karena dasi kesayangannya rusak. Kemudian hari berlalu, dan Hunter berhasil mengeluarkan kelereng yang kemarin dia makan. Lalu dia terobsesi, dan mengambil kelereng tersebut dari toilet kemudian memakannya kembali. Setelah itu, dia mengunjungi Catherine dan dia bertanya pekerjaan Hunter sebelum menikah dengan Richie. Dia berkata kalau dia hanyalah sales produk kecantikan. Catherine berkata kalau Hunter adalah wanita yang sangat beruntung. Dia bertanya apakah Hunter benar-benar bahagia. Dia berbohong kepada ibu mertuanya dan berkata kalau dia bahagia. Suatu hari, ketika membersihkan rumah, Hunter melihat sebuah jarum. Dia melihatnya, dan memakan jarum tersebut. Tetapi dia kemudian memuntahkannya. Dia berusaha menahan godaan untuk memakan jarum itu, tetapi seperti ada dorongan yang menyuruhnya untuk mencoba kembali. Lalu dia mencoba memakannya, dan ketika berhasil, dia sangat lega. Sore hari, Richie pulang ke rumah dengan temannya. Dia mau menyambut mereka, tetapi dia kesakitan karena jarum yang dia makan. Dia lari ke toilet untuk mengeluarkannya, tetapi dia sangat berdarah. Richie mencarinya, tetapi dia membersihkan toilet sebelum Richie menemukan Hunter. Dia menanyakan apakah Hunter baik-baik saja, kemudian dia memeluk Hunter. Seiring berjalannya waktu, Hunter menjadi tergoda untuk memakan benda-benda yang lain. Baterai, kertas, peniti, dan hal-hal lain yang dia temukan di rumah. Dia tidak bisa menahan godaan untuk memakan benda-benda tersebut. Suatu hari, ketika dia melakukan pemeriksaan di dokter, petugas USG menemukan keanehan di perut Hunter. Melihat itu, dokter langsung mengadakan operasi. Mereka terheran karena ada benda-benda di dalam perut Hunter. Lalu mereka mendiagnosa Hunter dengan penyakit Pica, penyakit yang mendorong seseorang memakan benda-benda yang tidak dapat dimakan. Ketika mereka tiba di rumah, Richie marah dan bingung atas apa yang terjadi. Hunter sendiri juga bingung, dan tidak pernah mendengar tentang penyakit Pica. Khawatir akan situasi Hunter, Richie menemui psikiater. Awalnya Richie memaksa untuk menemani Hunter di dalam, tetapi psikiater meminta Richie untuk pergi. Psikiater tersebut bertanya bagaimana perasaan Hunter ketika memakan benda itu. Dia berkata kalau dia menikmati hal tersebut. Richie juga menyewa bodyguard bernama Luai untuk menjaga Hunter. Tetapi kondisi ini malah membuat Hunter menjadi depresi. Luai mencoba membantu dia di dapur, tetapi Hunter merasa kalau dia malah mengganggunya. Dia bahkan menggeledah Hunter sebelum dia pergi ke toilet. Dengan pengawasan seketat itu, Hunter masih berhasil menyelundupkan benda untuk dia makan. Beberapa saat kemudian, mereka merayakan ulang tahun Richie di rumahnya. Ketika dia berbincang dengan para tamu, dia sadar kalau mereka mengetahui situasi Hunter.
Dia bertanya kepada Richie mengapa dia melakukan hal itu. Tetapi Richie malah berkata kalau hari ini adalah hari ulang tahunnya, dan dia tidak mau berdebat. Hal ini membuat Hunter menjadi kecewa. Malam harinya ketika mereka bersenang-senang, Hunter mendadak berhenti dan menyuruh Richie meminta maaf sebelum mereka melanjutkan kegiatan itu. Ketika Hunter menemui psikiater, dia menceritakan masa lalunya kalau ibunya diperkosa dan ayahnya meninggalkan dia. Jadi dia tidak pernah bertemu ayahnya. Meskipun demikian, dia tetap menyimpan foto ayahnya. Besoknya, ketika Hunter sedang berkebun, dia menjadi tertarik untuk memakan tanah. Dia mencoba untuk menahan godaan itu. Ketika dia ke toilet, dia tak sengaja mendengar Richie berbicara di telepon dengan psikiater. Richie ternyata menyogok psikiater untuk membocorkan hasil terapi tersebut. Sehingga Richie pun mengetahui kalau Hunter adalah anak haram. Hal ini membuat Hunter menjadi panik. Ketika Richie pergi ke kantor, dia langsung menangis. Luai pergi untuk mencarinya, dan menemukan dia berada di bawah kasurnya. Luai merasa kasihan, dan masuk ke bawah kasur bersama Hunter. Luai mencoba menghiburnya dengan memegang pundaknya, dan Hunter merasa lega dan tertidur. Ketika dia bangun, dia melihat Luai juga tertidur di sampingnya. Obsesinya kembali muncul. Dia mencari benda yang bisa dimakan, dan menemukan obeng lalu memakannya. Hunter menjadi tersedak, dan keributan itu membuat Luai bangun lalu menelepon ambulan. Untungnya tenaga medis datang dengan cepat untuk menyelamatkan nyawa Hunter. Keluarga Richie merasa hal ini tidak dapat dibiarkan. Mereka memaksa Hunter untuk dimasukkan ke rumah sakit jiwa hingga bayinya lahir. Hunter tidak mau, tetapi Richie mengancam untuk menceraikan dia. Sehingga dia tidak punya pilihan lain selain menurut. Ketika Hunter bersiap untuk diantar ke rumah sakit jiwa, dia kembali ke rumah karena chargernya tertinggal. Di dalam, Luai menyuruh Hunter untuk kabur ke dalam hutan. Dia membantu Hunter dan membuat seolah-olah Hunter telah kabur. Lalu dia kabur dan tinggal di sebuah motel. Dia menelepon Richie dan berkata kalau dia hamil supaya Richie bahagia. Richie membujuknya untuk kembali, tetapi ketika Hunter tidak mau, Richie menghina Hunter dan berkata kalau dia akan menyesal telah melakukan ini semua. Hunter menutup teleponnya dan memukulinya hingga rusak. Lalu dia menikmati waktu sendirinya dengan memakan tanah yang dia ambil sebelumnya. Keesokan harinya, dia keluar dari hotel untuk menelepon ibunya apakah dia boleh menginap di sana. Tetapi ibunya menolak. Hunter menjadi kebingungan, lalu dia mendapat akal. Dia menumpang untuk pergi ke rumah ayahnya, William. Ketika sampai di sana, ternyata William sedang merayakan ulang tahun anaknya. William melihat Hunter, dan mengira kalau dia adalah orang tua dari teman anaknya. Tetapi kemudian Hunter menyebutkan nama ibunya, lalu William sadar siapa dia. Setelah William sendirian, Hunter mendatangi William dan menanyakan kenapa dia melakukan itu kepada ibunya. Dia berkata kalau dia menyesal telah melakukan itu. Dia bertanya apakah Hunter malu terhadap William, dan Hunter berkata tidak. Mendengar ayahnya, dia menjadi lega atas jawaban dari masa lalunya. Dia merasa bisa move on, dan memutuskan untuk menggugurkan kandungannya. Dia mendatangi klinik aborsi untuk mendapatkan obat, dan dia memakannya di Fort Worth. Segera setelahnya, dia mengalami keguguran di toilet umum. Hunter merasa lega dan bebas setelah melakukan itu, dia meninggalkan masa lalunya dan menjalani kehidupan indah yang menunggunya.